terus di segala enak-enak juga. Tidak lama dikeluarkan di surat kasus corona. Ya. Padahal bukan karena itu, memang sudah ada corona itu. Begitu beberapa yang sudah masuk yang masalah kasus korupsi itu dipertanyakan, dikeluarkan itu dipertanyakan banyak orang gitu. Nah, makanya kalau ada makanan yang haram jangan langsung disantap saja, makanya orang harus tahu sebelum makan ini halal apa haram gitu. Diteliti. Sehingga kalau misalnya mau beli makanan yang di tempat-tempat elit itu ditengok gitu ya. Ini halal apa haram, kalau nggak jelas nggak usah. Nanti dendeng katanya dendeng lembu, rupanya babi gitu ya. Gitu ya. Sedangkan yang jelas-jelas dijual belakangan babi, bukan sapi atau lembu gitu ya. Masuk penjara dia. Jadi Cina itu juga memang berupaya supaya orang Islam itu makan yang haram. Makanya kue-kuenya itu supaya lembut dicampur minyak babi gitu ya. Makanya kue kacang buatan Cina sama kue kacang buatan pribumi itu lebih lembut buatan Cina ya. Buatan pribumi itu keras karena tidak dicampur dengan minyak babi ya. Ya. Makanya kalau beda ini, nah itu dia. Nah, kalau ragu-ragu nggak usah. Ragu-ragu ini jangan-jangan minyak babi katanya, ya nggak usah gitu ya. Nah, karena udah ada contoh kalau ada family saya belajar membuat kue sama orang Cina, sudah dibuat dan sudah memang besar di rantau sana, tapi beda buatan Cina sama buatan dia. Balik lagi ke Medan dituntut sama aci-aci itu, kok nggak bisa lembut kayak aci punya katanya. Saya belajar lagi supaya lembut kue saya katanya. Lo nggak bisa lo katanya, lo Muslim katanya. Nah, itu yang lembut tuh udah campuran minyak babi, lo kan nggak boleh katanya kan gitu. Itu ngaku langsung terus terang ya. Jadi memang luar biasa itu minyak babi itu ya. Nah, makanya orang banyak miara babi ya. Karena banyak keuntungannya ya. Keuntungannya itu luar biasa. Minyaknya saja bisa digunakan untuk segala macam, termasuk diantaranya kosmetika. Kosmetika yang kayak mahal-mahal yang sampai 200, 300 itu mengkilap dipakai. Jadi main film itu pakai kayak gitu, nggak pala lagi nanti betulin lagi mukanya. Beda kalau yang dijual Simpang Limun itu harga 16.000 gitu. Nah, itu ya kena air sedikit ya sudah hilang gitu ya. Nah, itu kalau yang kayak begitu biasanya ada campuran minyak babi. Makanya tengok-tengok kalau ada itu daftar nama-nama babi itu ya. Nama-nama babi itu ada daftarnya gitu ya. Makanya kamu pelajari kayak gitu ya. Iya, kemana lagi? Apa itu? Berkaitan dengan babi tadi. Jadi saya pernah ikut seminar
Hmm. Kata pakar itu bilang sebenarnya minyak babi sama minyak lembu bagusan minyak lembu. Kenapa? Karena memang hewan mamalia yang paling cepat berkembang biak. Jadi memang mudah. Kalau minyak lembu digunakan kosmetik itu memang mahal. Udah itu lembu itu perkembangan biaknya agak lambat. Jadi itu kira-kira betul atau enggak? Ya, yang pertama memang dari nafsunya itu, hawa nafsunya itu memang udah dibuat satu ujian. Minyak babi itu yang lebih hebat gitu. Buktinya pestisida itu. Apa pestisida? Untuk bikin kue roti ya. Ya. Itu bahannya di antara yang paling murah itu minyak babi. Ya. Sehingga ada kasus bawang yang tidak bisa dibeli pestisida yang mahal, tapi bisa dibeli, tapi bahannya diantaranya minyak babi. Akhirnya musyawarah orang santri-santri, biasanya yang tahu kayak gitu santri-santri yang ngaji ya, bukan yang anggota majelis saja taklimnya nggak ikut, ya. Itu keputusannya boleh digunakan untuk supaya tidak gagal panen. Bawang itu disemprot. Tapi sesudah nanti panen disama. Cuci 7 kali gitu. Jadi tidak gagal panen gitu ya. Setahu saya yang bisa digunakan untuk segala macam itu minyak babi, karena diantaranya itu yang paling mudah didapat dan paling murah. Itu diantara ya, diantaranya. Kalau minyak lembu saya nggak pala tahu, karena yang trennya itu minyak babi. Dan itu memang sengaja sama orang non muslim itu supaya orang Islam itu makan babi. Makanya dia ngejek. Orang Islam itu udah makan babi loh gitu. Itu kue ini, kue itu semua campuran minyak babi loh, kata saya kan gitu ya. Ada ngejek dia, makanya jangan sembarangan kalau beli, apalagi kuenya dibeli di Jalan Megamas gitu. Megamas tuh kalau siap maghrib itu udah kayak Hongkong, ya, gitu ya. Jadi dihati-hati kalau kayak begitu. Pokoknya harus tahu jelas halalnya baru dimakan. Jangan asal nampak enak terus pecinya dilepas, dibuka bajunya terus ya terus gitu ya. Pakai puket harimau gitu ya. Jangan ya, itu enggak barokah. Makan itu dinikmati ya. Saya tengok orang makan yang dinikmati sama makan yang songok itu ya. Saya tengok kamu makan itu, saya lirik-lirik gitu ya, sikit aja ya. Mana yang songok, mana yang makannya dinikmati gitu ya. Tapi kamu nggak tahu ya. Ya, maksudnya supaya tahu, oh ini orang ini kayak begini, orang ini kayak begini gitu. Supaya dibetuli gitu ya. Dibetuli. Iya, apa lagi? Ini selama corona ini, kami guru-guru swasta ini kan hampir 3 bulan lebih, hampir 4 bulan nggak masuk. Jadi akhirnya pembelajaran itu tidak efektif lah. Bahkan salah satu permasalahan yang muncul adalah semacam
Udah tahu saya pokoknya. Ya. Ustadz nggak usah terima, kalau saya terima. Ya, karena sudah akad perjanjian bahwa setiap bulan itu adalah dibayar gitu ya, kecuali meninggal. Jadi sudah akad perjanjian kalau setiap bulan itu bayar. Hari libur kalau biasanya kan siap bagi rapot tuh libur 1 bulan gitu ya. Itu pun diterima juga gitu ya. Karena gurunya bukan berarti tidak mau ngajar, karena libur dan diliburkan gitu. Yang salah ini kan yang membuat kebijakan-kebijakan yang salah gitu. Ini yang salah. Itu yang perlu diturunkan ya. Yang perlu diturunkan, saya bisa naikkan, saya bisa nurunkan ya. Ya, jadi termasuk saya yang naikkan gitu ya. Tapi bisa saja nurunkan kalau memang kayak begini aturannya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, terima saja. Kalau Ustadz nggak mau nggak apa-apa. Ya, karena menurut akadnya itu kayak begitu, ya. Iya, gitu akadnya itu setiap ada itu di dalam pembahasan Bahsul Masail. Ya. Nanti kalau apa saya tengokkan aja ya. Tengok ini udah tak saya ambil lagi. Gitu. Ya. Gitu ya. Udah saya tengok kayak gitu supaya kalau ada yang nanya tinggal bunyi gitu. Kalau saya ambil aja dikasih. Kalau enggak saya tuntut. Kalau memang ada, kalau enggak ada ya sudah, enggak sampai innalillah gitu ya. Tapi itu kan pakai belajar online, ya. Pakai belajar online. Di sekolah-sekolah pada umumnya belajar online dan pakai kalau HP itu pakai paket ya. Paket itu kan dibeli, tidak minta paket mas gitu ya. Gitu ya. Jadi pakai dana juga gitu. Dan capek juga nggak ngajar kalau biasanya ngajar. Kalau seminggu 2 minggu saja nggak apa-apa gitu ya. Kecuali memang banyak kesibukannya. Ya lebih bagus nggak ngajar. Kalau Ustadz nggak pala banyak kesibukan, ya tengoklah sekolah gitu. Supaya orang tahu aku nengok sekolah kok gitu ya. Itu kan nengok sekolah itu kan pakai minyak gitu. Gitu ya. Makanya untuk saat sekarang ini mau membuat nilai semester genap itu dibuat daripada apa yang pelajaran online itu tadi digenapkan sama pelajaran harian, kemudian ditambah-tambah lagi sehingga jadi nilai semester genap. Berarti kan kerjaan itu, nggak dibayar ya nggak mau lah gurunya. Itu pun udah banyak guru tidak dapat ngawas ujian. Kalau memang yang kerjaannya itu, kalau saya memang nggak suka ngawas ujian itu karena diawasi pun ngopek. Jadi kalau ngawas ujian itu saya baca-baca buku gitu aja. Karena kalau saya kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi bagus nggak ngawas saya gitu. Apanya sedikit aja. Makanya kadang-kadang kalian ngopek-ngopek lah, nanti sampai sekian jam jangan ngopek lagi, saya bilang itu. Kalau saya yang bikin soal memang saya suruh ngopek, tapi ngopek pun nggak bisa. Ya. Karena sulitnya soal gitu.
Ya. Udah tahu ini soal yang saya buat sedang, kemudian mudah, sama yang sulit. Yang sulit itu ngopek pun nggak bisa. Ya. Jadi guru itu pintar, yang sudah tua-tua kayak saya ini tahu, ya, ukuran ini orang ini bisa ngerjakan. Karena yang paling muda aja nggak bisa ya goblok, gitu ya. Kemudian yang sedang, ya. Kemudian yang sulit. Kalau sulit anaknya masih bisa, memang pintar anaknya. Waktu saya menerangkan itu berarti didengarkan betul. Yang saya terangkan, misalnya terangkan tentang babi gitu ya, bahwa babi itu diharamkan karena cacing pita dan dia sifatnya nggak bagus misalnya. Saya terangkan sampai 5-6 gitu alasannya. Nanti saya ambil ya yang diantara. Kalau yang tahu berarti pintar dia, karena tidak ada di buku dari penjelasan itu. Itu diantaranya. Nanti kalau pas babi saya terangkan ya, babi kamu itu, ya, ya. Walaupun babi itu mereka juga nggak suka, ya, dimakan juga. Nggak sukanya itu buktinya kalau maki babi gitu kan, iya kan? Orang yang nggak Islam itu, ada yang Islam pun. Saya pas beli obat di apotek, rupanya tidak boleh duduk sama ada tukang parkir itu, agak bentak-bentak gitu, ngamuk-ngamuk dia, mama-mama, nenek-nenek, babi kau gitu, langsung gitu ya, 3 kali babi itu ya, berarti taukid lafzi itu ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, diantaranya kalau Ibnu Umar mengatakan kalau kamu sholat sampai bongkok-bongkok karena saking banyaknya sholat, puasa sampai kamu kurus. Tapi bukan kalau kurus itu karena banyak puasa. Ada yang kurus karena cacingan, ya. Atau kurus karena sakit tipus, rontok rambutnya udah, ya. Maka orang yang botak itu bukan berarti pintar ya. Ada yang memang karena sakit kepalanya itu rontok. Itu. Sampai puasa kecil badannya, kalau dia itu banyak makan haram maka tidak diterima. Atau makan yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam penjelasan hadis saja. Di dalam Taurat itu dijelaskan siapa yang tidak menghiraukan dari mana makanannya, Allah juga tidak menghiraukan dari mana kamu masuk pintu neraka. Suka hati, yang penting kamu masuk neraka. Gitu. Ngeri ini Padil ya. Nanti profesi-profesi seperti itu ya, kayaknya kamu jadi ustadz aja. Ustadz di kalangan mereka gitu ya. Untuk menggolkan itu pengacara-pengacara kondang itu gol atau gol tidak gol itu 0,5 M itu sudah di tangan. Kalau gol 1 M itu. Makanya pengacara itu cincinnya itu emas semuanya asli. Ya. Lain dengan pengacara pengangguran banyak acara. Ya. Tapi kayak begitu itu ya macam mana hukumnya gitu ya. Pengacara kondang itu tak mau kalau ditengok potongan ustadz ini nggak ada duit ini gitu kan. Ya. Kalau artis gitu dibela. Artis ini banyak duit karena sekali manggung 200 juta, 300 juta. Ustadz assalamualaikum bolak-balik so. Ya. Yeah. Lebih hebat assalamualaikumnya burung beo. Burung beo itu kalau udah Assalamualaikum gitu, Assalamualaikum itu harganya mahal itu 15 juta. Gitu. Ya.
Cobalah kamu beli burung beo yang sudah punya. Datang orang, Assalamualaikum, gitu. Mahal itu. Ya. Giliran Ustadz Assalamualaikum gitu ya kan. Tengok gitu ya kan. Paling 2,5, 200 kalau di Patumba 100 tumpul. Ya. Kalau di Johor itu masih mendingan ya, 4-5 gitu. Karena orangnya datang pun pakai mobil-mobil gitu. Itu ada lingkungan yang seperti itu dan orangnya itu orang berpendidikan menengah ke atas. Kita juga kalau seandainya jadi ustadz juga harus bisa membuat mereka itu supaya mereka paham. Jangan kitab kuning kita artikan letterlek. Kita harus banyak pertanyaan mereka itu pertanyaan yang kaitannya dengan ilmu-ilmu alam, ya. Kita menerangkan tauhid itu dicocokkan dengan ilmu alam. Kalau kita nggak tahu, ya nggak pala dianggap gitu. Jadi tergantung kepandaian kita. Alhamdulillah, saya masih dipercaya sama orang-orang itu. Di antara penjelasan saya masih dibawa sama orang itu. Karena saya kalau udah menerangkan entah macam mana keluar sendiri. Terus bisa menerangkan apa keperluan orang itu gitu. Kalau tidak biasa kayak gitu mikir dia, apalah yang mau diterangkan ini gitu. Gitu. Makanya wajib hukumnya orang masalah halal haram ini mengetahui. Makanan pun harus tahu. Kalau nengok ciri-ciri daging itu juga harus tahu. Jangan semua daging dibeli, ya. Yang jual babi itu pakai jilbab kadang-kadang, ya. Dia pakai jilbab, ya. Pernah ada kawan saya masuklah ke kedai yang kayak begitu itu, ditanya, sini dulu kau orang Islam apa Kristen? Jawab, Kristen Pak. Kenapa kau pakai jilbab? Disuruh orang ini katanya kan. Besok kau lepas ya katanya. Kalau besok nggak kau lepas, kau datangi lagi katanya kan. Mbak polisi kau kan. Dilepas besoknya gitu ya. Makanya jangan kau pikir yang dijualan pakai jilbab itu semuanya ngaji Nasuhudiniyah gitu. Ya, gitu ya. Itu kan cuma diapakan gitu aja. Kadang-kadang orang yang apa namanya istilahnya hijab gitu, itu nggak tahu apa-apa, cuma pandai model gitu, diikuti gitu. Ya, pandai bikin model. Ya, ini kalau gini model kayak begini. Jadi tiap hari kerjanya bikin model terus. Kamu kerjanya mengajar, masak, tidur gitu ya. Ya nggak tahu model gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kamu udah kayak gitu pun cantik-cantik ya eceknya. Nanti kalau kamu sudah suamimu baru bukan eceknya lagi ya. Ini supaya untuk yang laki-laki nih supaya tidak salah dia ya. Laki-laki ini pun kadang-kadang nggak tahu, sok-sokan aja. Ya, kau tuh masuk kandar kan? Asik ganggu orang aja ya. Ditanya betul-betul nggak berani, apa nggak disantet? Apa nggak disantet kau? Cobalah kau pikir, anak perempuan kau gangguin. Tiap hari kayak begitu gitu ya. Lalu anak itu kan kayaknya sih
Kandar ini suka sama aku katanya. Gitu. Namanya seperti memberikan harapan gitu ya. Suatu saat kamu ditanya, Kandar aku mau ngomong lah sama kamu. Ngomong apa lagi katanya Kandar. Aku ngomong serius lah katanya. Sinilah ngomong. Sebenarnya kamu bagaimana sih sama saya itu gitu. Pucat dia terus. Ya. Berkeringat dia. Ya kalau kamu memang nggak suka, jangan goda-godai aku aja. Gitu. Dikiranya aku ini milikmu sama orang, jadi kau merusak pasaranku katanya. Ya sampai di sini aja lah ya katanya kan gitu. Mikirlah kau terus nggak bisa tidur. Ya, tapi belum pernah dibuat kayak gitu. Tapi kalau disantet udah pernah. Ya, untung lah ya punya guru bisa mengobati tanpa menyentuh. Ya, karena saya sakit datang udah babak belur gitu. Ya udah kau duduk situ katanya. Saya obati gitu. Udah nggak saya sentuh. Udah mulai enakan ya udahlah pulang. Ya. Jadi ya mudah-mudahan tersembuh dia. Tapi sisa-sisanya di ruqyah baru meper dia. Tapi sampai sekarang cuma karena kebiasaan itu. Jadi kebiasaan itu bisa dihilangkan dengan ilmu ya, dengan ilmu. Tapi kadang-kadang kalau nggak kayak gitu kurang senang, gitu, gitu ya. Tapi hatinya baik dia itu sebenarnya. Cuma ada itu tipe-tipe kalau lahirnya bulan ini, tanggal ini itu usil, itu ada ya. Ada tipe-tipe nanti kalau misalnya lahirmu tanggal berapa gini. Sebagian orang tahu. Oh, ini anak tukang usil, ini anak. Betul ya. Tanya lahirmu apa? Pasarannya berapa? Pon wage kliwon lagi paling itu. Ya. Tahu ya. Kalau ditanya kayak gitu udah ketahuan kamu. Biasanya cocok. Jadi bahayanya orang yang makan yang haram itu seperti orang menyuci baju dengan air kencing gitu ya. Seperti orang menyuci pakaian dengan air parit itu mana bisa suci. Sama dengan orang yang bersedekah, yang disedekahkan itu adalah yang haram, sama gitu. Kalau gitu nggak usah sedekah, kalau Ustaz ya lebih parah lagi kau ya. Memakan sendiri gitu ya. Itu bahayanya orang yang makan haram. Orang kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, yang makan haram itu makanan itu bukan langsung keluar seksi tank ya. Tapi sari-sarinya masuk ke badan. Kamu makan misalnya ikan bakar gitu ya. Itu sari-sarinya masuk ke matamu. Kalau halal terus baik, tapi kalau haram matamu pecicilan, ya. Kayak ikan asin itu nggak bisa melek, nggak bisa merem gitu ya. Jadi itu dikatakan man akalal haram asad jawarihu. Jadi badannya ini haram semua. Baik haram yang secara substansinya ataupun cara pengambilannya. Substansinya itu misalnya ya seperti babi, anjing, ya itu bekecot gitu ya. Kecot itu nggak usah kau makan ya, karena menjijikkan, ya. Hanya ada jual susu anjing gitu, nggak usah kamu beli ya.
susu anjing gitu ya. Di daerah Jalan Pelajar itu ada kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, saya keluar gitu, saya tengok. Dia bilang susu, anjingnya belakangan gitu. Berarti ini susu anjing gitu ya. Dijual. Berarti seandainya itu dibeli ngedot sama anjing lah itu. Gitu ya. Di Jalan Pelajar itu kalau jam-jam 10 itu apa? Masuk di gang-gang gitu ya. Susu anjing. Luar biasa memang seperti itu. Tapi orang itu menganggap biasa ya. Ya udah nggak ada apa-apanya gitu ya. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan siapa yang makan haram dan syubhat, walaupun dia taat dohirnya itu taatnya tak diterima. Gitu ya. Jadi orang naik haji dari barang haram itu tak diterima. 17 kali haji pun semua tak diterima. Ya. Labbaik misalnya, jawabannya malaikat la labbaik, kamu nggak baik gitu ya. Ya. Karena dari yang haram gitu. Indonesia nggak boleh haji sekarang untuk tahun ini ya, dengan alasan corona gitu ya. Sibuk orang ya. Padahal Saudi belum menentukan itu. Ya, Indonesia sudah menentukan dengan alasan keselamatan katanya ya. Maka jadi permasalahan. Jadi permasalahan ketika dituntut Kemenak disuruh presiden katanya kan. Gitu ya. Dituntut Kemenak. Kok bisa kamu tentukan kayak begitu? Disuruh presiden katanya kan. Udah habis lah. Berarti yang nyuruh itu, yang diturunkan aja itu katanya gitu. Kayaknya sekarang sedang rame-ramenya itu ya. Mahasiswa pun udah demo. Mahasiswa yang di Jakarta ya. Kalau Unipa enggak. Unipa belajar online aja. Iya, paling tinggi kalau misalnya masalah rektor bakar ban gitu aja itu. Pimpinannya si Ardi. Ditoko-tokoi sama bawahannya. Orang yang demon, mahasiswa itu, ketua demonnya itu udah ada dipesan sama orang. Ada pesanan. Selesai demon, kereta baru itu, cash. Ya. Saya sudah selidiki dan saya sudah tanya. Di situ aja yang Jalan Gedung Arca itu apa itu? IITM ya. Yang alumni situ berobat sama saya. Kawan saya yang jadi pimpinan itu pokoknya siap dapat kereta baru. Itu pesanan semua, bukan murni orang itu gitu ya. Jadi yang bahlul itu ikut-ikutan aja lah, mati-matilah situ. Mati konyol namanya ya. Jadi nggak ngerti politiknya, itu semua sudah ada pesanan. Ya. Selesai itu kereta baru, kayak enak kali itu kan. Dia ketuanya nggerakkan gitu udah ya, tanggung jawab segala macam, sukses. Besok datang kereta baru itu. Itu. Nanti ada lagi, dapat lagi gitu ya. Itu. Jadi yang bahlul-bahlul ini ikut-ikutan aja. Makanya yang agak cerdas ya. Tapi jangan minteri orang. Agak cerdas itu kayak gitu dipahami, jangan asal ikut saja. Ini yang masih mahasiswa nggak ada ini, udah apa? Mahasiswa semua ini. Ini kok ngaji siapa ini? Taubatan nasuha.
Ya, kalau nggak ada apa-apa ngaji, yang udah tua-tua aja ngaji, ya. Bapak ini lebih tua dari yang ini. Kalau nggak percaya tanyakan, nggak usah tanya pun mukanya pun udah nampak, ya. Tapi masih ngaji gitu ya. Ini yang dari Sungai Deli ini itu lebih tua ya. Itu kalau dulu cepat kawin udah punya anak 3 itu. Karena lambat kawin jadi belum mau dia. Orang ke Jawa dulu belajar nahu tapi ya belum dapat. Dah kita lanjut ya. Faqad tabayyana lakum wattadoha. Syekh Habib Abdullah Al-Haddad itu berkomentar. Maka telah jelas bagi kalian wattadoha, dan menjadi jelas. Annal harama yajibu istinabuhu, bahwa haram itu wajib dijauhinya bikulli halin, dengan segala keadaan. Jangan terpaksa aku Pak, jangan gitu. Kecuali memang kalau nggak, misalnya nggak minum itu ditembak gitu ya. Itu minum aja karena menjaga nyawa lebih tinggi. Tapi jangan dirasa-rasakan enak kali. Ya. Wa yata'ayyanul ihtirazu, dan menjadi wajib menjaga minhu darinya, wal bu'du anhu, menjauh darinya, dari haram itu, bikulli wajhin, dengan segala cara. Wa amma subuhatu, adapun yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya bagi orang awam, fa yata'akkadu istinabuhu, maka menjadi kokoh wajibnya menjauhinya. Warubbama wajada, dan wajaba, dan barangkali menjadi wajib. Wa fil hadis sahihi, dan dalam hadis sahih, manittaqo, barang siapa yang menjaga asyubuhati, apa saja yang syubhat, faqad istabra li dinihi, sungguh menjaga agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati, siapa yang jatuh dalam syubhat, waqa'a fil harami, maka hampir jatuh dalam haram. Waqa'a fil harami, maka hampir jatuh dalam haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, dak, tinggalkanlah ma yaribuka, apa saja yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, pada apa-apa yang tidak meragukanmu. Wasubuhatu, adapun subhat, kullu syai'in, yaitu segala sesuatu, tatasyakkaku, yang ragu-ragu kamu, fihi, padanya. Wataraddadu, dan bimbang, fikonihi halalan, pada adanya sesuatu itu halal, au haraman, atau haram. Syakkan, dengan ragu, wataraddudan, dan bimbang. Yansa'u, yang timbul, an asbabin, dari beberapa sebab, muta'aridotin, yang bertentangan. Famakana minas syubhati, maka apa saja yang ada adalah dari syubhat, asluhu al-hillu, asalnya adalah halal. Tsumma tara'a, kemudian timbul asyaku, keraguan, fi tahrimihi, dalam keharamannya. Wa yajuzul akhdu fihi bil asli, maka boleh mengambil padanya dalam pokoknya, asalnya. Wal wara'u fi hadhi syubhati, dan berpantang dalam syubhat ini, fadilatun, adalah keutamaan, mubhamatun, yang samar. Wa makana minas syubhati, dan apa saja yang dari syubhat, asluhu tahrimu, asalnya adalah haram. Tsumma tara asyakku, kemudian timbul keraguan-raguan, fi khillihi, di dalam
kehalalannya. Fahadhihi syubhatun, maka ini adalah syubhat yajibu istinabuhu, adalah wajib menjauhinya, i'timadan alal asli, karena berpedoman pada asalnya itu. Maka dengan demikian haram itu wajib dijauhi atas segala sesuatu. Sebenarnya lapangan yang haram itu sedikit, sebab definisinya halal itu malayadullat dalil ala tahrimihi. Halal itu sesuatu yang tidak ada dalil atas keharamannya, itu halal. Sedangkan yang ada dalil haramnya itu sedikit. Maka lapangan kehalalan itu luas, zona kehalalan itu luas. Asal tidak ada dalil yang mengharamkan, itu halal. Kamu makan apa? Misalnya pizza, ya, tengok nggak ada ini yang mengharamkan gitu ya, kecuali ada minyak babi lah, ya. Kamu makan singkong, ya. Yang satu makan pizza, yang satu makan singkong, gitu ya. Ini dalilnya singkong ini apa? Nggak usah kamu cari dalilnya, nggak dapat, ya. Bahasa Arabnya batoto itu, bukan wasingkongu gitu ya. Bahasa Arabnya itu nggak ada ngong, makanya tanjung gitu nggak ada, tanjunj gitu ya. Maka karena tidak ada dalil yang mengharamkannya berarti halal. Makanya tanya saja sama orang yang nggak paham hukum, kamu makan singkong ya, dalilnya boleh makan singkong itu apa? Coba sebutkan hadisnya. Ya, mencret dia. Ya, nggak dapat gitu ya. Semua aku bikin dalilnya mana? Dalilnya mana gitu ya. Nah, sikit-sikit dalilnya mana? Karena kita Islam itu harus pakai dalil. Tidak boleh nggak pakai dalil. Nggak boleh ikut-ikut orang katakan. Ya. Wahabi gagal paham tuh. Sikit-sikit pakai dalil. Tanya aja, dalil kamu pidato pakai mic itu apa? Dan Nabi pidato nggak pakai mic. Ya itu memang nggak pakai dalil itu katanya kan. Ya nggak usah pakai mic gitu ya. Itu. Maka udah yang lain dalilnya singkong halal apa haram apa? Kalau itu nggak ada hadisnya katanya kan, sebab di Arab nggak ada singkong katanya kan. Jadi makan singkong bid'ah, bid'ah itu katanya. Ya. Karena di Arab nggak ada, Nabi nggak makan singkong katanya kan. Nggak usah dicakapi itu, langsung bilang kepala kau lah gitu aja. Ya. Jadi nggak paham dia, ya. Kalau tahu halal adalah malam yadullat dalil ala tahrimihi, sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, berarti halal, ya. Yang ada yang mengharamkannya itu sedikit. Nanti kalau pas apanya saya terangkan apa sebabnya diharamkan, ya. Belum sampai pembahasannya, ada nanti al-muharramat. Jadi berarti tidak boleh cakap sikit-sikit haram gitu ya, nggak boleh. Sebab yang halal lebih banyak daripada yang haram, ya. Mumpah haram katanya kan, mumpah kok haram katanya kan. Ban saya kempes katanya, bukan itu maksudnya ya. Ya, yang pakai apa deal yang kayak gini nih. Bong, kan kamu bawa tempo hari kan, ya, kayak begitu itu ya. Tempo hari banyak saya temukan di perumahan itu karena masih awal-awal. Lama-lama tangkap aja lah Pak, saya bilang gitu, tangkap. Subhat juga begitu. Subhat itu nggak jelas halal haramnya.
bagi orang awam. Kalau orang yang alim tahu, ya. Kalau orang awam maka nggak tahu dia. Maka ada 3, ada halal, ada haram, ada syubhat. Sepanjang sejarah 3 ini ada, nggak pernah nggak ada. Ya, jadi tidak boleh mengatakan cari yang haram aja nggak dapat, apalagi yang halal gitu ya. Karena dia hasil nembak togel terus. Pertama dapat sekali, ya, ya kalau kayak gitu cara ya, nembak terus. Apalagi diapai sama orang kalau mau ini dukun yang hebat gitu, kawannya disuruh. Nah, saya udah dapat dari dukun ini katanya kan, datang dia, ya, dukun palsu. Habis duitnya gitu ya. Makanya yang halal jelas satu karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang haram juga jelas ada dalil yang mengharamkannya. Yang syubhat itu hampir jatuh ke haram, bukan haram gitu ya. Sebab kalau yang syubhat masuk dalam yang haram berarti pembagiannya ngapain 3? Berarti cuma halal sama haram. Paham ya? Makanya cara mengartikannya waqa'a fil harami, hampir jatuh dalam haram. Itu kalau nggak ngaji nggak tahu ya. Makanya Unipa nggak ngaji-ngaji pula itu. Ya. Ya bilang saja Pak Kiai itu ngaji nggak ada berhentinya gitu. Saya tengok muridnya nggak ada yang kena bilang gitu. Ustadz nggak kena kan? Enggak. Di sini ada yang meninggal sakit gula, tapi diisukan sama dokter itu corona. Ini hari yang ketiga kalau nggak salah. Banyak yang kayak gitu sekarang. Ya, makanya kalau ada meninggal jangan bulan inilah. Ya. Bulan 8 atau bulan 9 itu. Ya. Karena diisukan kayak gitu. Nah, ini permainan dunia, ya. Dunia yang kemungkaran dan terorganisir. Itu namanya kemungkaran terorganisir ya. Nanti aja ngantuknya Kak, tahan dulu ya. Diganjel matanya ya. Ya. Ini kemungkaran terorganisir, susupan daripada ide-ide atau faham komunis ya. Orang yang keluar dari zona merah dihukum 4 tahun ya. Dibilang kayak begitu ya. Orang yang dipenjara dikeluarkan supaya kosong, mana tahu ada ulama-ulama yang berani melawan pemerintah dimasukkan. Rupanya salah tambah yang enggak ulama pun sudah melawan semua sekarang ya. Dan melawan ulamanya nggak pala melawan, nggak pantas lah. Maka ada 2, di impeach ataupun mundur baik-baik, sebab tidak mungkin kudeta. Kudeta itu perbuatan PKI. Itu ya kayak begitu ya. Jadi ada memang yang agak ada kurang-kurangnya gitu apanya. Jadi kamu harus paham dunia politik-politik kayak begitu ya, supaya ya tidak terlambat, tidak
tahu apa-apa gitu, jangan ya. Kalau ngaji sama saya kasih tahu sikit-sikit terus dikembangkan sendiri. Ya. Semua ini sebagian benar, banyak yang permainan. Makanya saya dari awal saya sudah tahu kalau ini sebagian benar tapi banyak permainan-permainan gitu ya. Jadi yang permainan ini ya yang sekarang banyak digugat orang. Tidak bisa memanage untuk menangani corona. Tidak bisa. Negara lain, Singapura cepat menanganinya, tidak masalah. Ya, kita sulit karena nggak pandai. Tiba-tiba berdamai dengan corona apa? Ya, berdamai sama corona katanya. Cuma berdamai, ya, nggak usah gaduh-gaduh lagi. Gitu ya. Jadi banyak permainan-permainan ya. Makanya kalau seandainya Jokowi nggak sampai 24 ya bisa jadi. Kalau sampai juga bisa jadi. Tapi kayaknya nggak sampai itu. Yang saya nggak suka ngaji dilarang-larang. Masjid ditutup ya. Itu yang paling nggak suka saya. Masjid dicurigai. Kalau sholat 1 meter gitu ya. Ya. Jadi satu masjid itu pakai masker semua. Karena masuk masjid nggak boleh nggak pakai masker gitu. Jadi lama-lama saya senyum-senyum gitu pas khutbah Jumat itu. Ini di toko-toko ya. Iya, Ustaz. Masuk di Masjid Nurut Tufail, apa itu? Nurut Tufail. Ya. Tufaili. Ya, Nurut Tufail sama Sewahyu. Pakai masker semua Pak Kiai katanya. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja saya bilang gitu. Dia nggak pakai masker, ditengoki aja hidungnya. Ya. Sama saya ejek lah khutbah saya. Kalian pikir kalau udah pakai masker nggak bisa mati, saya bilang gitu. Nggak marah orang itu, nggak ada. Inilah saksinya. Saya ejek lah, saya terangkan tuntas. Jangan takut kali, saya bilang. Sajadah itu nggak salah, ambal itu nggak salah, saya bilang gitu. Kenapa nggak dipakai, saya bilang gitu. Itu tambah membuat orang yang wakaf itu nggak dapat pahala, berdosa itu, saya bilang. Ya. Habis, tapi entah ngerti entah enggak orang itu. Mungkin ada yang nggak suka, ada yang nggak suka hati lah gitu. Nggak diundang lagi, tak usah. Gitu. Ya, karena di tempat lain udah saya sampaikan yang seperti itu. Orang berilmu mengakui semua. Masjid apa itu yang dekat apa itu Fakultas Pertanian itu banyak orang yang berilmu umum. Ya saya terangkan apa namanya masjid itu, An-Nazirin ya. Saya menerangkan tauhid, kemudian sampai ke situ. Siapa yang meyakini bahwa yang mematikan corona maka kafir, itu saya bilang gitu. Kafir, musyrik, menyekutukan Allah, saya bilang gitu. Terus alasannya begini. Diam semua ada orang itu. Baru puasa itu, jadi kita Pak sholat Idul Fitri nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa sholat aja, saya bilang gitu. Nanti kalau digrebek sholat itu keroyok aja yang grebek, saya bilang.
Saya ajarilah, keroyok aja saya bilang gitu. Oh iyalah Pak, siap, katanya kan gitu. Enggak, saya tanya lagi semalam, enggak ada apa-apa kok, katanya kan gitu. Orang masjid kok dihalang-halang gitu. Masjid itu kalau ditutup, malah semuanya ditutup tambah haram. Masjid itu tempat atau tanah yang diwakafkan untuk ibadah sholat. Jadi kalau ditutup semuanya berarti menghalangi wakafnya orang. Nah gitu ya. Kalaupun ditutup misalnya yang sana jangan, itu kamar mandi jangan. Kalau udah kamar mandi ditutup udahlah. Orang lari-lari mau masuk kamar mandi, balik dia kurang ajar banget. Masuk naik kereta ke SPBU, bayar 2.000 dia. Giliran ke SPBU apanya salah ininya, slotnya itu terselot dari luar tuh nggak bisa keluar. Di dalam aja nggak bisa keluar dia. Nggak ada orang yang buka. Akhirnya nggak ada lagi yang bisa, nelpon mertuanya. Ya nggak ada lagi. Pak tolonglah Pak, datangi aku di SPBU kata. Aku terkunci kata. Didatangi mertuanya. Ini betul-betul ya. Makanya jadi menantu yang cerdas ya. Kata mertuanya, menantu kok sampai lah kata gitu. Itu bisa kalau genderuwo itu nyetekkan gini bisa. Genderuwo ya. Kalau nggak percaya tanya sama genderuwo. Ya. Kamu masuk ke kamar mandi tiba-tiba diapakan dari luar. Ataupun misalnya nggak ada slotnya, nggak bisa didorong karena dia di situ. Itu kamu bilang jangan main-main gitu. Kubacakan ya kayak gitu. Gitu ya. Udah kalau udah kayak gitu baru a'udzubillahi minasyaitonir. Kata genderuwo kamar mandi itu ya katanya. Tak peduli aku katanya kan. Itu bisa kerjaan genderuwo. Makanya biasanya perempuan yang dimain-mainkan kayak gitu. Kalau laki-laki jarang. Karena genderuwo yang bandel itu laki-laki. Suka dia. Makanya yang suka main-mainkan perempuan kayak gitu itu genderuwo. Ya. Tadi saya dapat juga penjelasan baru dari saudaranya si Yudi ya. Yudi Harahap. Namamu kayak gitu kan? Ya. Udah saya tengok itu namamu Yudi Harahap. Walaupun saya nggak nanya. Iya familinya kayak gitu. Masuk kamar mandi perempuan nggak bisa keluar dia. Jangan main-main kok ya kayak gitu. Jendela itu dibuka, ditutup lagi, dibuka lagi, ditarik lagi sama genderuwo itu, diikat tali baru nggak bisa. Ya, saya disuruh ke sana. Ya nantilah Bu, biar saya sapu-sapu, nah, saya bilang gitu. Gimana caranya? Disapu lah Bu, dibersihkan saya bilang. Ya. Ya, yang jauh saya nggak janji saya bilang gitu. Tapi saya kalau memang cocok harganya bisa membersihkan dari jauh kira-kira gitulah. Misalnya ke Air Joman sana gitu ya. Nggak bisa pulang-pulang karena digandoli genderuwo perempuan misalnya ya. Tolong Pak Kiai katanya. Namanya Fadil namanya Pak, tanggal lahirnya udah tahu misalnya kan. Udah langsung sampai sana.
Saat itu juga saya bisa sampai. Aku katanya kan. Ya. Bisa seperti itu karena ilmu Allah Ta'ala itu luas. Tapi kalau memang kira-kira nggak kenal orangnya dan tempatnya belum pernah tahu, nggak tahu orangnya, kita susah. Itu rahasia-rahasia untuk cara-cara seperti itu. Jadi genderuwo itu bisa membahayakan nyawa. Genderuwo itu hitam-hitam kayak gitu. Bisa, ya, bisa orang itu dicekek. Cerita saudaranya apa tadi itu tempo hari pas hamil itu, pertama menjelma suami, lama-lama nampak mukanya hitam, ada taringnya. Kamu mana yang ada taringnya? Nggak ada ya. Terus ininya apa? Dia cerita sama saya, dipijak perutnya itu, ya udahlah keguguran, ya. Berarti kan bisa membuat kayak begitu. Yang bahaya itu memang genderuwo. Genderuwo itu yang dia pauk itu ya, dia bodoh, nggak banyak berpikir dia. Dia kayak simpanse gitu, besar, tinggi gitu ya. Kalau Doni pernah nampak kan? Iya, nggak pernah. Tak mana tahu dikawani tempo hari. Kalau yang di Medan ini ada yang lebih tinggi lagi, ngeri. Kira-kira segitulah kepalanya. Matanya merah, itu namanya bigu ganjang. Itu yang banyak di Sumatera, ya. Di Jawa jarang. Itu bigu ganjang itu lebih parah lagi, karena udah pernah saya menangani seperti itu. Bigu ganjang itu segitu. Di perumahan tempo hari ada yang itu dia bigu ganjang itu masuk duluan. Kalau dilempar dulu batu kecil, nggak ada reaksi, berarti orangnya tidur. Bigu ganjang masuk, disirap semua tidur, barulah malingnya beraksi. Nah, begitu mati lampu, dikiranya nggak ada saya sama kawan-kawan di situ, ditangkap sama anggota itu. Ini yang punya maling itu katanya kan. Anggota kita kalau biasa gitu, pendek segini, tapi bisa menangkap yang tinggi itu, ya. Ikat aja pohon mangga itu. 2 hari baru kau bawa. Jadi 2 hari itu udah tangkap, nggak lama malingnya itu ya ketangkap. Maling itu pakai ilmu dari talun kenas, ya. Jadi udah lapor ke talun kenas, nggak bisa dilawan itu katanya kan gitu. Itu orang sakti katanya, bukan dukun itu orang sakti. Kalau nggak sakti nggak bisa nangkap itu. 2 hari bawa ke laut, saya bilang gitu. Udah dia bawa ke laut, udahlah dimakan sama yang di laut tuh, matilah dia. Jadi itu bigu ganjang itu maling-maling itu punya kayak gitu ilmunya. Jadi makanya kalau yang punya wirid-wirid, dikir-dikir itu nampak. Begitu tuk itu terbangun sendiri. Kadang nggak sadar gitu, baru ingat ada apa ya kok saya bisa bangun gitu. Baru ingat, oh iya gitu. Nah, kalau kamu ya tidur lagi karena takut. Kamu bangun nih
istrimu, dek. Ada apa itu dia gitu. Ya. Kalau si Fitri ya langsung didatangi, udah tidur aja biar aku yang ngurus gitu kan. Gitu. Ya. Baru apa kau? Gitu kan. Gitu dia. Kita sama-sama Bataknya ya katanya gitu. Gitu dia. Gitu. Itu ya. Itu 2 hari saya tanya udah kau bawa kemana? Laut katanya. Udahlah, mampus lah itu saya bilang itu. Nah, itu di Medan kalangan Patumbak ke sana masih banyak. Ya. Yang punya, hati-hati kamu ya. Kalau daerah-daerah sana gitu ya. Itu aja dulu. Ini karena masih awalan, itu pun udah banyak ya. Ibaratnya kalau baru lampu merah ke lampu hijau kan nggak boleh langsung gitu kan, pelan-pelan gitu ya. Kecuali kereta gila lah itu ya. Begitu lampu hijau langsung tancap sampai naik gitu, gitu ya. Ya, itu kereta-kereta gila itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Ya Allahumma ya Allah nas'aluka as-salamata min jami'il musibah, as-salamata min wabak corona, wa nas'aluka as-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.